bersama kami di Ini DJKR. Hari ini mau ngapain? Kita mau cerita ya, mau sharing-sharing nih. Karena akhir-akhir ini kan ada banyak kasus positif COVID di Indonesia, jumlahnya semakin banyak. Tambah naik setiap hari, 20.000, 30.000 setiap hari nambah. Jadi kita harus waspada. Kita akhirnya dengan itu mau cerita kalau apa nih? Iya, kami mau membagi pengalaman kami karena kami berlima sudah Pernah terkena COVID. Jadi kita sekeluarga udah pernah nih mengalami diisolasi semua dalam rumah karena terkonfirmasi positif COVID-19. Ceritanya gimana? Jadi berawal dari Lebaran. Iya, waktu lebaran waktu itu ya. Benar-benar lebaran. Jadi ketika Lebaran kami kumpul bersama. Sama di rumah ini. Betul. Ada eyang mama, eyang papa, Ada paman, ada tante. tante dan Hanin. Ya kira-kira ada 10 orang lah ya, termasuk kami gitu. Nah, seminggu setelah Lebaran, eyang mama melakukan tes PCR. Iya, karena ada keluhan ya, badannya nggak enak. Betul. Hasilnya Positif. positif, itulah Dan sebabnya kami. dirawat di rumah sakit. Iya, dirawat di rumah sakit. Akhirnya kami berinisiatif untuk melakukan tes PCR atau melapor dulu ke RT kalau kita pernah kontak erat dengan kasus positif, juga ke Satgas Covid dan Puskesmas. Terus kita dikawal ya, di asesmen oleh Puskesmas, ditanya apa keluhannya, bagaimana rasanya. Dan kebetulan tanpa tes pun kami sudah menyadari kalau kami ada gejalanya. Iya, yang muncul pertama kali gejalanya itu adalah KKJH. Jadi yang pertama dia rasakan bukan hilang penciuman dulu, tapi yang pertama dia rasakan adalah badan nggak enak. Iya, Jadi- kayak pusing terus waktu itu kakak langsung pusing ke kamar, dikasih obil-obilan gitu sama bunda, terus Suruh istirahat. Dan Hari lain-lain. itu pokoknya mulai dari Kakak. siang sampai malam tuh kakak mengeluh pusing. Besoknya Abi dan Bunda yang Badannya linu-linu, demam, terutama waktu malam ya, mau tidur tuh berasa banget badannya nggak enak. iya, tapi nih mereka berdua nggak terlalu banyak Iya. gejalanya. Si kecil, si Lanang sekali pernah sore itu sampai malam rewel, tidak bisa tidur, kemungkinan karena juga demam. Tapi suhunya relatif normal sih, antara di bawah 37 derajat Celcius lah. Kalau Kamila hilang penciumannya doang ya. Ya. Ini kita semua, kecuali yang bayi kita nggak tahu ya, semuanya udah mengalami kehilangan penciuman ketika COVID-19. Jadi sambil menunggu jadwal PCR dari Puskesmas, kita semua udah merasakan gejala. Makanya ketika PCR kita ya yakinlah hasilnya kemungkinan besar positif. Nah, semua di PCR, iya semua di PCR. Hasilnya gimana? Semua positif. Waktu PCR gimana, seru? Enggak, sama sekali kayak sakit gitu. Apanya yang sakit? Ibunya. Gejala. Sampai enak tuh nggak terlalu kalau iya cuma kayak gini waktu Iya, jadi semua. masa pengen muntah gitu. Semua dites. Mau tahu seperti apa waktu kita semua di PCR? Ini dia. Gimana bang itu? Maskernya pakai ini loh. Ngadep kanan. Kamu Merem, merem, bawahin sedikit aja maskernya. merem aja. Ditahan ya. Tarik nafas biasa, nafas biasa aja. Maaf. Tahan. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Oke. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay, merem. Tahan. Oke. No problem. Oke, close your mask. Oke. Terima kasih Om. Kak, mau ngapain Kak? Hah? Hah? Mana swabnya? Dani? Dani dong. Tenang aja. Oh, nggak apa-apa. Sebentar lagi. Oke. Geli kan? Lagi ya. Udah. Lagi ya. Merem. Dia
Ditahan. Udah, nggak apa-apa. Ada. Nah, itu dia tadi gimana prosesnya kita berlima di PCR dan hasilnya keluar sekitar 2 hari setelah tes. Kita semua terkonfirmasi positif COVID. Tapi tenang, saat ini kita semua udah negatif dan itu sekitar 10 atau 12 hari setelah isolasi di rumah ya. Kurang lebih kita semua dinyatakan selesai isolasi dan PCR, Abi PCR, Bunda antigen, anak-anak enggak karena sudah tidak ada gejala. Abi negatif, Bunda negatif semuanya dan alhamdulillah sampai sekarang kita semua sehat-sehat aja. Jadi ketika kita sedang isoman, apa aja nih yang harus dilakukan? Ya. Yang kita lakukan Ya. gitu. Yang pertama benar-benar di rumah aja. Iya, Agar benar. tidak kemana-mana, tidak boleh ada orang datang ataupun kita keluar ya. Dalam kondisi apapun. Jadi kayak kita punya ART yang pulang pergi, ART kita tidak datang. Kita beli online food pun kita suruh taruh di pagar, jadi tidak ada kontak sama sekali. Dan Terus banyak olahraga. banyak melakukan olahraga ringan di rumah. Dan alhamdulillah lingkungan kita support ya. Ada banyak teman-teman kita juga support. Terima kasih banyak atas semua supportnya karena itu sangat membantu. Yang paling penting ketika pemulihan dan isolasi adalah yang pertama cukup makan, jaga kesehatan dan tetap berpikir positif. Jangan berpikir terlalu berat gitu. Dan itu dukungan keluarga, teman, tetangga, kerabat sangat membantu. Jadi ketika kami isolasi mandiri, adik juga satu keluarga positif isolasi di rumahnya. Yang mama positif tapi harus Dirawat. di rumah sakit. Jadi kami selalu setiap hari melakukan video call, saling menguatkan, bikin Iya. senang. Yang Ini mamanya paling sering video call sama yang mamanya. Video call sambil interogasi ya. Emang diinfus sakit nggak? Ini sakit nggak? videonya Ini dia. Semoga hasilnya nggak apa-apa, nggak boleh. Iya. Itu infusnya setiap saat gimana ya? Kalau digantinya berapa menit? Misalnya kayak 1 jam diganti berapa menit? Makanya Infusnya kan habis. kalau habis ganti. Selama di rumah isolasi, aku juga tetap video call, mengerjakan tugas, mengerjakan soal. Ikut sekolah deh pokoknya. Aku juga ikutan sekolah, praktik sholat di rumah, video call, belajar membaca, dan yang lain-lain. Nah kan, jadi kan ketika kita isolasi di rumah bukan berarti kita diem aja. Artinya kita juga harus berusaha ikhtiar untuk bisa meningkatkan imun ya. Apa aja yang harus kita makan ya? Kalau lagi nggak enak hilang penciuman, hilang indera perasa, itu minum yang segar-segar, Betul. buah, jus itu enak, jadi kayak segar gitu ya. Indra penciuman itu hilang rata-rata ya antara 2 sampai 4 hari lah itu hilang. Setelah itu pelan-pelan muncul lagi. Gak enak banget. Nggak enak banget ya makan apa aja selain indra penciuman. Jadi kalau lagi COVID itu semua makanan rasanya semakin asin, ya nggak sih? Iya, benar. Ya, semakin asin. Jadi itulah indra penciuman dan terasa agak terganggu. Berjemur, vitamin C, vitamin D, zinc. Kalau misalnya kakak pusing, pakailah paracetamol biasa yang ada di luaran. Kalau batuk, ya obat batuk yang ada. Intinya kalau ada keluhan. Ya, puskesmas juga kebetulan membantu banget. Setiap kurang lebih 5 hari itu selalu ngecek gimana kondisinya by phone, by WA. Juga dikirimin kalau ada obat
gejalanya yang diperlukan, misalnya batuk, demam, pilek, Kalau obatnya habis dikirimin lagi. dikirimin lagi, vitamin juga dikirimin. Dan alhamdulillah rekan-rekan kita juga, teman-teman, kerabat, saudara, terima kasih banyak atensinya untuk mendukung kita, banyak yang memberi kita makanan tambahan, vitamin dan sebagainya, itu ngebantu banget. Ya, jadi sebenarnya ketika kita udah isolasi, yang paling kita tunggu-tunggu tuh akhirnya datang, yaitu kabar baik dari puskesmas kalau kita sudah lulus isolasi. Nih dapat surat kayak gini nih, kita jadi dikirimin oleh puskesmas surat keterangan selesai masa pemantauan. Setelah ini juga kita memastikan untuk tes mandiri juga dengan tes PCR dan antigen. Alhamdulillah hasilnya negatif. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker, walaupun tidak di rumah aja, lebih baik walaupun lebih baik memakai air mengalir, tapi tidak apa pakai Ya, maksudnya begitu ya. Mungkin mengerti ya maksudnya ya. Pokoknya buat yang lagi isoman, teman-teman di sana tetap semangat. Insya Allah semua bisa lewat, semua bisa sembuh. Buat yang dirawat di fasilitas kesehatan juga tetap semangat. Insya Allah sembuh semua, bisa lewat semua COVID-nya. Dan juga teman-teman yang masih sehat semua, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Semangat ya, insya Allah kita sama-sama bisa melewati pandemi ini. Yuk, bisa yuk. Dadah.